Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Latsar, apa kabar? Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rizky SPDI, CPNS dari Pemkab Balangan, dari Angkatan 35, Kelompok 1, BPSDMD Provinsi Kalsel. Kali ini kita akan membahas tentang sintesa dan personal branding, manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Agenda 3 secara garis besar terdiri dari manajemen ASN, pelayanan publik, dan wall of government. Nah, kalian mungkin sudah tahu apa itu manajemen ASN, yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, mempunyai nilai dasar, bebas dari KKN, dan intervensi politik. Seorang ASN harus tahu apa peran dan tugasnya. Peran ASN diantaranya adalah perencana, pelaksana, dan pengawas. Sedang tugas ASN adalah melaksanakan kebijakan pemerintah, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di dalam manajemen ASN, kita juga mengenal istilah sistem merit, yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Kita beralih ke wall of government atau yang disingkat WOG, yaitu sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi satu kesatuan dan tujuan bersama. WOG ini merupakan hasil gabungan dari beberapa kewajiban ASN. Untuk dapat mewujudkan WOG, ASN harus mampu menerapkan di lingkungan kerja dengan menerapkan budaya kerjasama dan saling bahu-membahu. Selanjutnya, pelayanan publik. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yaitu rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Seorang ASN sebagai pelayan publik harus memiliki kode etik. Kode etik bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN dengan mengedepankan etika sebagai standar perilaku di kalangan ASN. Ini diharapkan para ASN menjadi pribadi yang profesional dan terpercaya. Dalam menjalankan tugas sebagai pelayan publik, ASN mampu menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, maupun organisasinya. Sekian sintesa dari saya. Sekarang kita beralih ke personal branding. Ada yang bisa nebak apa nama personal branding saya? Yaitu ASN Manis. Muda, akuntabel, nasionalis, integritas, dan sederhana. M yang berarti muda. Muda di sini berarti semangat harus selalu seperti orang muda. Seorang ASN yang berjiwa muda, dia akan selalu bersemangat dalam memperbaiki dirinya dan terus menambah kompetensi yang ada pada dirinya. Dia juga akan selalu bersemangat dalam melayani dan menjalankan tugasnya. Bahkan di era pandemi ini, seorang ASN yang berjiwa muda akan selalu berpikiran positif dan terus semangat dalam memberikan pelayanan kepada publik. Yang kedua adalah A, akuntabel, yang berarti ASN bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab atas tugas dan fungsinya sebagai ASN. Seorang ASN harus selalu ingat fungsi dari dirinya, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Seorang ASN harus melayani dengan hati. Seorang ASN sudah seharusnya memberikan pelayanan terbaik dan adil kepada seluruh masyarakat. Karena sebagai pelayan publik atau masyarakat, ASN bertugas memberikan pelayanan agar masyarakat merasa puas. Nah, contoh
Pelayan publik bagi seorang guru adalah memberikan pelayanan atau pendidikan dan bimbingan terbaik kepada muridnya, baik di dalam jam pelajaran ataupun di luar jam pelajaran, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Seorang ASN yang mengingat fungsi dia sebagai pelaksana kebijakan publik di era pandemi sekarang ini, dia akan selalu mencontohkan kepada masyarakat untuk memakai masker, menjaga jarak atau social distancing, sering mencuci tangan, membersihkan lingkungan dengan disinfektan, tidak berkerumun, membawa botol minuman dan makanan sendiri, membawa alat tulis sendiri, menjaga kesehatan dengan cara berpikir positif, berolahraga, minum vitamin C atau vitamin-vitamin lainnya, mencoba untuk bersikap tenang dan menenangkan masyarakat dengan tidak menyebarkan informasi hoax, melakukan vaksin, lebih banyak bekerja dari rumah atau work from home. Yang ketiga adalah N, yang berarti nasionalis. Yaitu ASN berjiwa mencintai bangsa, mempererat kesatuan bangsa, beribadah sesuai agamanya masing-masing, menghormati orang lain baik berbeda agama, suku, ras maupun bahasa. Sebagai ASN guru yang berjiwa nasionalis, kita harus selalu mengingatkan kepada murid kita untuk mencintai bangsa kita, bahasa kita, budaya kita. Terutama di era pandemi ini, ketika semua orang menjadi lebih sensitif, sebagai ASN nasionalis, kita harus memegang teguh budaya nenek moyang kita, yaitu bersikap santun, ramah, dan baik, dan saling menjaga emosi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita. Yang keempat yaitu I, integritas. Artinya, ASN bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktik KKN. Sebagai seorang ASN, kita harus selalu ingat, kita tidak boleh terlibat partai politik. Seorang ASN harus selalu bersikap netral. Di era pandemi ini, seorang ASN yang berintegritas, dia akan tetap menambah kompetensi yang ada pada dirinya dengan cara mengikuti pelatihan online atau seminar secara daring. Yang kelima yaitu S, yang berarti sederhana, yaitu ASN memberikan pelayanan dengan memudahkan masyarakat. Di era pandemi ini, ketika kita dilarang untuk berkerumun, maka akses pelayanan publik dari pemerintah yang memudahkan bagi warganya sangat kita perlukan. Begitupun bagi seorang guru di era pandemi ini, setidaknya kita harus memiliki grup WA sehingga dengan mudah berinteraksi dengan siswa kita dalam memberikan materi, memberikan bimbingan tambahan maupun hanya sekedar bertukar kabar. Itu tadi pemaparan dari saya tentang ASN manis, mudah, akuntabel, nasionalis, integritas, sederhana. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum.